Timnas Italia kembali bersiap melanjutkan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan menghadapi tuan rumah Israel. Setelah meraih kemenangan besar 5-0 atas Estonia pada 6 September 2025, pasukan Gennaro Gattuso datang dengan penuh percaya diri. Pertandingan yang akan digelar pada 9 September 2025 pukul 1.45 WIB ini menjadi sangat penting, mengingat Italia wajib meraih kemenangan demi menggeser posisi Israel yang kini bertengger di peringkat kedua grup I, sekaligus memperkecil jarak dengan Norwegia yang kokoh di puncak klasemen. Dengan materi pemain yang berkualitas dan penuh pengalaman, Italia tentu dituntut tampil solid sejak awal untuk menjaga momentum positif. Publik pun menantikan strategi serta komposisi pemain yang akan diturunkan Gattuso, mengingat duel ini bisa menjadi titik balik penting dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana potensial starting 11 Italia kontra Israel? Simak prediksi lengkapnya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Gianluigi Donnarumma. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Italia hampir pasti tetap mengandalkan Gianluigi Donnarumma saat menghadapi Israel di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Kiper berusia 26 tahun ini baru saja tampil solid ketika Italia menghancurkan Estonia 5-0, bahkan dipercaya mengenakan ban kapten dan sukses mencatatkan clean sheet. Performanya semakin menegaskan status Donnarumma sebagai sosok tak tergantikan di bawah Mister Azzurri. Bersama Paris Saint-Germain musim lalu, ia juga menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menjadi pilar penting dalam raihan treble winners. Postur tubuh tinggi menjulang, refleks cepat, serta ketenangan dalam situasi krusial membuat Donnarumma menjadi benteng terakhir yang sangat sulit ditembus lawan. Menghadapi Israel yang dikenal memiliki serangan cepat dan agresif di kandang sendiri, pengalaman internasional Donnarumma akan sangat dibutuhkan. Ia bukan hanya penjaga gawang, tetapi juga pemimpin di lapangan yang memberi rasa aman bagi barisan pertahanan Italia. Bek kanan, Giovanni Di Lorenzo. Beralih ke sektor pertahanan, posisi bek kanan timnas Italia hampir dipastikan akan kembali ditempati oleh Giovanni Di Lorenzo saat menghadapi Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain berusia 32 tahun ini baru saja tampil penuh kala Azzurri menghancurkan Estonia 5-0 tanpa balas, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi pilar penting di lini belakang. Sebagai kapten Napoli, Di Lorenzo dikenal sebagai bek kanan dengan kemampuan komplit, tangguh dalam bertahan, rajin naik membantu serangan, serta memiliki kepemimpinan tinggi di lapangan. Dengan nilai pasar mencapai 12 juta euro, Di Lorenzo tetap membuktikan kualitasnya meski sudah memasuki usia matang. Mobilitasnya di sisi kanan akan sangat dibutuhkan Italia untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan solid dan transisi menyerang yang cepat. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Di Lorenzo bukan hanya sekadar bek, tetapi juga motor penggerak yang mampu membuka ruang serta mendukung lini depan. Pengalamannya di level internasional membuatnya menjadi pilihan aman dan efektif bagi Azzurri saat meladeni Israel. Bek tengah, Alessandro Bastoni. Di jantung pertahanan, timnas Italia akan kembali mengandalkan sosok tangguh Alessandro Bastoni saat melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Bek berusia 26 tahun ini baru saja tampil luar biasa ketika Italia menghancurkan Estonia 5-0. Bahkan bermain penuh dan sukses menyumbang satu gol penting dari lini belakang. Bastoni yang kini menjadi pilar utama Inter Milan dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa, dengan kemampuan bertahan kokoh, kecerdasan membaca permainan, serta distribusi bola yang rapi dari area pertahanan. Dengan nilai pasar mencapai 80 juta euro, Bastoni bukan hanya sekadar tembok penghalang, melainkan juga bek modern yang mampu membangun serangan sejak dari lini belakang. Perannya di bawah arahan Gennaro Gattuso akan sangat vital, terutama untuk meredam kecepatan dan pressing tinggi yang kerap diperlihatkan Israel di kandang sendiri. Kombinasi kekuatan fisik, pengalaman, dan ketenangan membuat Bastoni diyakini menjadi pemimpin lini belakang Azzurri sekaligus benteng kokoh menuju Piala Dunia 2026. Bek tengah, Riccardo Calafiori. Untuk posisi bek tengah, timnas Italia diprediksi kembali akan menurunkan Riccardo Calafiori saat menghadapi Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Calafiori sejatinya berposisi asli sebagai bek kiri di klubnya, Arsenal, namun fleksibilitas dan kecerdasannya membuat Gennaro Gattuso menempatkannya di jantung pertahanan Azzurri. Keputusan itu terbukti tepat, sebab pada laga sebelumnya melawan Estonia, Calafiori tampil penuh selama 90 menit dan berhasil menjaga gawang tetap aman hingga Italia menang telak 5-0 tanpa balas. Meski bukan bek tengah murni, Calafiori menunjukkan kualitas impresif dengan disiplin menjaga area pertahanan, duel udara yang solid, serta keberanian dalam membangun serangan dari lini belakang.
Kecepatan dan mobilitasnya juga menjadi nilai tambah yang membuat lini belakang Italia lebih fleksibel. Dengan kombinasi tersebut, Calafiori diakini akan kembali dipercaya mengisi pos bek tengah untuk memberikan kestabilan serta kekuatan ekstra saat Italia berhadapan dengan Israel. Bek kiri, Federico Di Marco. Melengkapi lini pertahanan, posisi bek kiri timnas Italia diprediksi akan kembali dipercayakan kepada Federico Di Marco saat menghadapi Israel di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini tengah berada di puncak performa bersama Inter Milan, dikenal sebagai salah satu bek sayap terbaik Serie A dengan nilai pasar mencapai 50 juta euro. Pada laga sebelumnya melawan Estonia, Di Marco tampil solid selama 66 menit dan ikut berkontribusi dalam kemenangan telak 5-0 tanpa balas. Di Marco memiliki keunggulan dalam memberikan umpan silang akurat serta eksekusi bola mati yang berbahaya. Tendangan bebas maupun sepak pojoknya sering menjadi senjata tambahan bagi tim, menciptakan peluang emas dari situasi bola mati. Selain itu, stamina prima dan intensitas tinggi membuatnya mampu naik turun sepanjang pertandingan, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kehadirannya di sisi kiri memberi variasi dalam serangan Italia, sekaligus menambah kokohnya pertahanan. Dengan pengalaman dan konsistensi yang ia miliki, Di Marco diakini akan menjadi senjata andalan Gennaro Gattuso untuk meraih poin penuh saat bertandang ke markas Israel. Gelandang bertahan, Sandro Tonali. Masuk ke sektor tengah, posisi gelandang bertahan timnas Italia hampir pasti akan ditempati oleh Sandro Tonali saat menghadapi Israel di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Gelandang berusia 25 tahun ini saat ini menjadi salah satu pilar utama Newcastle United di Liga Inggris dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro. Pada laga sebelumnya melawan Estonia, Tonali tampil solid selama 76 menit dan ikut berperan besar dalam kemenangan telak 5-0 tanpa balas. Sebagai gelandang jangkar modern, Tonali memiliki kombinasi ideal antara ketangguhan bertahan dan kecerdasan dalam mengatur aliran bola. Ia piawai memutus serangan lawan lewat duel-duel fisik, sekaligus mampu mendistribusikan bola dengan akurat untuk membangun serangan. Visi permainan tajam membuatnya sering menjadi titik awal transisi cepat dari lini tengah ke lini depan. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Tonali diakini akan menjadi motor utama dalam menjaga keseimbangan permainan Azzurri. Gelandang tengah, Nicolo Barella. Untuk posisi gelandang tengah, timnas Italia diprediksi akan kembali mengandalkan Nicolo Barella saat menghadapi Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Gelandang berusia 28 tahun ini merupakan salah satu motor utama Inter Milan dan memiliki nilai pasar fantastis mencapai 75 juta euro. Pada laga sebelumnya melawan Estonia, Barella tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan perannya sebagai pengatur permainan yang tak tergantikan. Barella dikenal dengan distribusi bola yang brilian, visi tajam, serta determinasi tinggi yang selalu ia bawa di setiap pertandingan. Di timnas Italia, ia bukan hanya sekadar kreator serangan, tetapi juga pemain yang menghadirkan intensitas lewat pressing agresif dan keberanian melakukan penetrasi dari lini kedua. Tendangan jarak jauhnya pun kerap menjadi ancaman tambahan bagi lawan. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Barella diprediksi akan mendapat kebebasan lebih dalam membangun serangan. Kreativitas, stamina tanpa henti, serta mentalitas juara menjadikannya salah satu tulang punggung utama Azzurri untuk menjaga konsistensi permainan dan mengamankan poin penuh di laga penting melawan Israel. Penyerang sayap kanan, Matteo Politano. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Matteo Politano diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama Gennaro Gattuso saat Italia menghadapi Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Winger berusia 32 tahun ini masih menjadi andalan Napoli di Serie A dengan nilai pasar 10 juta euro. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Politano tetap konsisten menampilkan performa impresif berkat kecepatan, kelincahan, dan teknik olah bola yang terjaga. Pada laga sebelumnya melawan Estonia, Politano tampil selama 76 menit dan sukses menorehkan satu assist yang membantu kemenangan telak 5-0. Ia dikenal piawai dalam duel 1 lawan 1, serta memiliki tendangan kaki kiri yang sering menghadirkan ancaman, baik lewat sepakan langsung maupun umpan silang akurat. Di bawah skema Gattuso, Politano diperkirakan akan berperan sebagai penyedia suplai bola utama bagi penyerang tengah. Akselerasinya dari sisi sayap juga bisa menjadi senjata pemecah kebuntuan. Dengan pengalaman panjang di level klub maupun tim nasional, Politano diakini akan menjadi salah satu senjata berbahaya Italia saat menghadapi Israel. Penyerang sayap kiri, Mattia Zaccagni. Untuk posisi penyerang sayap kiri, timnas Italia diprediksi akan kembali mengandalkan Mattia Zaccagni saat menghadapi Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.
Winger berusia 30 tahun ini menjadi starter ketika Italia menghancurkan Estonia 5-0 tanpa balas, bermain selama 67 menit dan menunjukkan kontribusi positif bagi lini serang Azzurri. Zaccagni dikenal sebagai penyerang sayap dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menusuk dari sisi kiri untuk menciptakan peluang berbahaya. Selain piawai dalam duel 1-1, ia juga memiliki umpan silang yang akurat untuk menopang pergerakan penyerang tengah. Mobilitasnya yang tinggi membuat lini serang Italia lebih dinamis dan sulit diprediksi. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Zaccagni diperkirakan akan kembali diberi kepercayaan penuh untuk menjaga keseimbangan serangan dari sisi kiri. Dengan pengalaman dan konsistensinya, ia diyakini mampu menjadi salah satu kunci Italia dalam upaya menembus pertahanan Israel dan mengamankan 3 poin penting di laga tandang ini. Second striker, Moiskin. Untuk posisi second striker, timnas Italia diprediksi akan kembali mempercayakan Moiskin saat melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Striker berusia 25 tahun ini tampil impresif ketika Italia mengalahkan Estonia 5-0 tanpa balas, bermain selama 84 menit dan turut menyumbang 1 gol penting. Keane dikenal sebagai penyerang dengan kekuatan fisik, kecepatan, serta insting tajam di kotak penalti. Sebagai second striker, ia tidak hanya berperan mencetak gol, tetapi juga membuka ruang bagi rekannya melalui pergerakan tanpa bola yang cerdas. Kemampuannya melakukan kombinasi dengan gelandang serang maupun penyerang utama membuat lini depan Italia semakin berbahaya. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Keane diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dalam skema ofensif Azzurri. Dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak gol di laga sebelumnya, Keane diyakini bisa kembali memberikan kontribusi nyata untuk membantu Italia meraih kemenangan di markas Israel. Penyerang tengah, Matteo Retegui. Untuk posisi penyerang tengah, timnas Italia diprediksi akan kembali mengandalkan Matteo Retegui sebagai ujung tombak utama di laga melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Striker berusia 26 tahun ini kini memperkuat Al-Qadsiah FC di Liga Arab Saudi dengan nilai pasar mencapai 45 juta euro. Meski berkarir di luar Eropa, Retegui tetap menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang klasik dengan insting gol tajam. Pada pertandingan sebelumnya kontra Estonia, Retegui tampil penuh selama 90 menit dan menjadi bintang utama dengan torehan 2 gol serta 1 assist. Penampilan tersebut menegaskan perannya sebagai finisher klinis sekaligus target man yang bisa diandalkan. Postur tubuh kuat, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhir yang mematikan membuatnya sulit dihentikan lawan. Kehadirannya memberi dimensi berbeda dalam serangan Italia, apalagi dengan dukungan para winger yang rajin mengirimkan umpan silang maupun bola terobosan. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Retegui diharapkan kembali tampil produktif dan menjadi solusi utama lini depan Azzurri untuk menembus pertahanan Israel. Dengan komposisi pemain yang solid di setiap lini, timnas Italia tampil semakin meyakinkan di bawah arahan Gennaro Gattuso. Dari sektor pertahanan yang kokoh dengan sosok seperti Alessandro Bastoni dan Giovanni Di Lorenzo, lini tengah yang dinamis berkat Nicolo Barella serta Sandro Tonali, hingga lini depan yang tajam dengan Matteo Retegui, Gli Azzurri menunjukkan keseimbangan yang jarang dimiliki tim lain. Kemenangan telak 5-0 atas Estonia menjadi bukti bahwa skema permainan Gattuso berjalan efektif, dengan kombinasi pressing agresif, transisi cepat, dan kreativitas serangan yang beragam. Menghadapi Israel di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia tentu berambisi melanjutkan tren positifnya. Konsistensi para pemain kunci akan menjadi faktor penentu, sementara dukungan penuh dari publik juga diharapkan menjadi energi tambahan. Dengan performa yang terus meningkat, Azzurri semakin percaya diri untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.